Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa semuanya. Apa kabarnya di kesempatan kali ini? Semoga saja tetap dalam keadaan baik dan dalam keadaan berbahagia. Dan senantiasa kami sampaikan, kami doakan kepada para pemirsa yang setia menyimak, mendukung dari channel Paduan Gaul, tetap diberikan kewilujengan, keberkahan, dan mendapat berkah manfaat dari Anda sering menyimak konten-konten Paduan Gaul maupun melaksanakan untuk membeli produknya yang digunakan untuk diri pribadinya maupun keluarganya gitu. Dan semoga saja Anda selalu diliputi energi positif dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana nantinya pun bisa membuat semakin baik ke depannya dalam kehidupannya dan semakin baik pula untuk lingkungannya. Dan tak lupa juga kami doakan kepada pemirsa yang jikalau di kesempatan kali ini sedang sakit ataupun sedang kurang nyaman di dalam kehidupannya masing-masing, semoga ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala dalam wujud nyata yang bisa dilaksanakan tentunya, yang nantinya pun bisa membawa sebuah perbedaan yang akan dirasakan semakin lebih baik lagi dan membawa sebuah hikmah dan hikmah yang lebih baik tentunya begitu. Dan di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dan alhamdulillah ada sebuah request ataupun permintaan dari salah satu rekan kami di mana dahulu kala pernah melakukan ritual, yaitu ritual wesi-wesi gitu katanya. Ritual wesi-wesi ini ya ritual dimasukkan oleh seorang oknum yang sakti, di mana oknum tersebut memasukkan sebuah kodam yang berwujud macan harimau putih, dan dampaknya apa bagi jasadnya pun sudah disampaikan kepada kami, yaitu bisa membantu kekebalan tubuhnya dan bahkan bisa membantu juga di dalam hal-hal lain mungkin begitu. Dan di kesempatan kali ini kami ingin coba mengungkap sebenarnya kodam-kodam tersebut di dalam jasad seorang manusia mempengaruhi di dalam hal apa saja, dan juga bagaimana cara kita seorang manusia untuk bisa lepas dari kodam-kodam seperti itu. Dan semoga saja di kesempatan kali ini jikalau ada pemirsanya yang memiliki pengalaman yang sama bisa nantinya pun melakukan hal yang serupa pula begitu. Dan semoga saja bisa diambil sisi positifnya demi meningkatkan pribadinya yang lebih baik lagi. Begitulah pemirsa. Dan di kesempatan kali ini saya ditemani mediator Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik bro. Sehat bro. Sehat bro? Sehat bro. Oke. Sehat ya bro? Nggih bro. Ya sudah. Masih jomblo tetap ini? Alhamdulillah saat ini masih jomblo. Saat ini. Tidak tahu kedepannya Mas. Oke, begitulah adanya. Dan ya sudah, kita mempersingkat durasi waktu ya Mas bro. Nggih. Kami mohon izin, mohon doanya pemirsa untuk mengungkap dari ritual salah satu rekan netizen kami ini dan bisa membawa sebuah manfaat untuk dijadikan pembelajaran bagi kami maupun para pemirsa nantinya. Amin. Amin. Ini ada fotonya untuk identitas. Mohon izin untuk menyembunyikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan keluar masuknya kayak tidak berdampak apapun nantinya buruk, tidak akan berdampak apapun. Semakin kuat rohani, semakin kuat pula prosesnya. Semuanya mengadrah terembak. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat yang pernah dahulu kala dimasukkan melalui ritual wesi dari jasad orang yang didapatnya bernama, ketarikan saya. Aduh. Bulan apa ini ya hadir? Sini. Tidak perlu tahu kamu. Lambung itu otomatis taringmu, kalau kamu taring hilang itu Allah dipotong.
hukummu dipotong semuanya. Ya berdampak buruk apapun dalam jasad mediator ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Kebetulan apa? Saya setengah iblis, setengah siluman. Wih, wujudnya sekarang kayak apa itu? Macan, maung. Macan apa? Macan loreng coklat atau putih? Putih. Maung bodas kamu? Bukan. Oh bukan. Saya hanya tiruannya saja. Oke, kamu tiruan. Boleh. Begini, kamu dari mana sebenarnya? Saya? Ya dari sana. Sana mana? Tubuh manusia. Manusia siapa itu manusianya? Laki-laki. Ya pernah dimasuki dari ritual wesi itu. Iya. Kamu nggak boleh lari. Kalau kamu lari itu terkelilingi daripada api. Api itu mengelilingimu selama malam berputar. Panas. Kalau kamu di sini jujur, otomatis api itu energinya tidak besar. Gak bisa lari-lari pokoknya. Kamu punya kekuatan, Mas Ya Silman. punya. Kekuatan seperti apa sih? Kamu ingin tanding dengan saya? Boleh. Silahkan. Kalau kamu memang. Apa yang kamu pegang? Coba tunjukkan. Nanti saja kalau seperti itu. Ya usah wes, saya simpan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga mengetahuinya. Kenapa? Tidak menang yang saya dapatkan. Oh. Kehancuran nanti yang saya dapatkan jika ingin nekat melawan apa yang kamu pegang tadi. Ya udah sini, saya mau ngobrol baik sama kamu, intinya di sini lo ya, nggak akan mencelakaimu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada apa? Begini, maksud dari saya ingin mengetahui bahwa dahulu kala rekan saya ini pernah melakukan ritual wesi dan menyampaikan kepada kami. Wesi seperti apa maksud kamu? Wesi itu ya ritual kekebalan, kebal terhadap besi, terhadap senjata tajam, terhadap benda-benda lain lah, terhadap pukulan kayak atau apa. Begitu maksud saya. Kok kamu ternyata yang hadir ke sini loh? Ya dari golongan kami yang membantu. Oh, ya gitu. Kami yang hadir ke sini. Saat golongan saya menarik paksa. Menarik salah satu ataupun berapapun yang ada dalam tubuh manusia itu yang membantu dalam hal kekebalan ataupun mengisi kekebalan dari seseorang. Wesi itu. Apa itu? Wesi ya berarti kebal terhadap besi gitu loh. Ya, paham sih enggak sih kamu ini, paham tidak? Kamu yang ngomongnya ngelantur. Wesi itu apa? Wesi itu dalam bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya nasional itu besi kan gitu tuh ya. Ya kalau diartikan apa yang kamu bicarakan. Besi ya besi. Dia kebal terhadap besi kan begitu tuh. Entah itu terhadap benda-benda tajam, terhadap apapun kan begitu. Ya benar. Itu kan istilah kami untuk menyebutnya. Kamu udah makan belum? Makanan minuman hadir semuanya untuk kamu. Sebagai golongan gaib, ini makanan gaib juga dihadirkan untuk kamu, tidak membawa dampak buruk apapun ke dalam jasad mediator ini. Silahkan. Nyaman kan di sini sama saya santai? Sebenarnya tidak nyaman. Tetapi para daya, saya sudah masuk di tempat mana tempat banyak golongan cahaya. Golongan cahaya dari mana ini? Tuh, lihat, saya tidak berkutik apapun di sini. Kekuatan saya hilang. Lihat telapak tangan saya. Dari mana ini? Ya saya mengetahuinya. Itu penguasa dari alam gaib. Jadi gitu kamu tahu. Mas Maung, kamu dulu golongan apa sih Mas Maung? Saya dulu dari golongan jin. Jin. Sekarang berubah siluman. Ya. Dulu kamu dari lelaku atau dari leluhur atau dari mana sebenarnya sih kamu ini? Saya dari lelaku. Tercipta dari lelaku-lelaku. Manusia-manusia yang ingin mencari kekuatan. Mana kekuatan itu
salah satunya yang saya bantu sekarang, yaitu dalam hal kekebalan, anti bacok, anti peluru, tahan api, tahan panasnya dari bara api. Saya itu tercipta. Tahan bacok, tahan api. Tahan marah enggak terhadap istri itu? Tahan marah tidak? Terhadap istrinya kalau marah? Tidak. Oh, tidak. Justru dari golongan kami akan semakin membludak energi kami untuk lebih marah kepada istri yang memarahi suaminya. Jadi begitu ya, oke. Sambil dinikmati. Terus begini, saya ingin mengetahui tentang pribadimu. Kamu menyampaikan kepada saya, kamu ingat loh ya resikonya. Ini loh, tak kasih garansi senjata. Saya mengetahuinya. Milik daripada sang pemilik dari kayangan yang disebut dengan Allah berputar di tangan kanan saya ini. Saya tidak berbohong. Kamu lihat ini apa yang kamu tanyakan akan saya jawab jujur di sini. Ini otomatis menyerang kamu, memotongmu. Allah berputar-putar itu. Jangan. Kenapa? Suruh menjauh dari saya saja. Tolong itu menjauh. Proteksi saja jika dia berbohong langsung dihantam. Allah. Udah kan? Terus begini, Mas, kamu punya nama apa tidak sih sebenarnya? Punya. Siapa namamu? Barong. Barong. Atau kamu nama lengkapnya Barong saja atau ada nama lengkap lebih lengkap lagi? Tidak. Tidak. Memang Barong. Dulu tercipta dari langkah manusia. Lah kamu dulu tercipta di alam atau di jasad langsung atau bagaimana? Di alam. Di alam. Ketika manusia yang mencari ilmu itu bersemedi di alam yang tercipta dari golongan kami. Di hutan. Hutan belantara. Hutan yang sangat menyeramkan bagi manusia pada zaman terdahulu. Itu di wilayah mana? Timur. Timur sana. Apakah sudah terkenal itu Purwo? Bener gak? Ya, Las Purwo itu. Nah setelah itu kamu sendiri kok bisa-bisanya masuk dalam jasad rekan kami ini dengan lelakunya, apa caranya dulu? Saya sebelumnya tidak masuk ke dalam teman kamu itu. Terus? Tetapi di dalam tubuh manusia membantu dalam hal kekebalan ataupun mengisi kekebalan ataupun tahan peluru dan yang lainnya. Orang itu orang sakti yang disebut manusia dukun, mempunyai banyak pusaka-pusaka, jimat-jimat. Dia juga banyak sudah melakukan ritual-ritual, lelakon-lelakon puasa, lelakon-lelakon apapun sudah dia jalankan. Dari situlah ketika dari teman kamu itu meminta kepada orang itu dari golongan kami berpindah tangan. Dari yang saya bantu sebelumnya, saya berpindah kepada teman kamu itu. Jadi begitu prosesnya. Oke. Dan di saat ada membantu si dukun atau oknum dukun tadi, kamu itu mengaku sebagai apa? Atau mengaku sebagai Maung Bodas atau sebagai Maung Barong atau apa dahulu kala? Saya tidak mengaku-mengaku, tetapi saya menunjukkan yang asli. Bentuk saya sebagai harimau. Oh gitu. Jadi dari situ manusianya percaya bahwa ini Maung Bodas milik Sang Prabu Siliwangi ya. Siapa tahu kan mungkin begitu. Banyak ternyata yang mengira bahwa saya itu adalah di mana dahulu kala sebagai teman dari Prabu Siliwangi. Tetapi sebenarnya tidak. Oke. Terus begini Mas Maung yang saya tanyakan. Manusia ya tetaplah manusia, memiliki sebuah kelemahan dan kekuatan masing-masing kan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan dimakan. Lah, begini. Kok kamu menyampaikan kamu bisa membantu kekebalan seorang manusia? Entah itu anti besi ya besi tadi, anti terhadap senjata tajam apapun, dan anti pukul, anti api, anti apapun lah, mereka itu kebal sekali. Nah, kamu sebagai makhluk gaib, jika manusia memiliki kekebalan seperti itu, bagaimana cara kamu membantu manusianya di saat manusia tersebut bisa menggunakan kekebalannya? Bisa. Ketika saya dulu masih
jin. Saya memang saya akui tidak bisa membantu manusia. Hanya menyesatkan, hanya mengambil upah, hanya meminta makan dari manusia-manusia yang datang ke tempat saya dulu. Tetapi ketika saya dibelenggu dari golongan iblis, kemudian kekuatan-kekuatan diberikan pada saya. Lalu kemudian saya berubah menjadi siluman. Dari situlah saya bisa membantu. Ketika saya membantu manusia dalam hal kekebalan, pasti manusia yang ingin saya bantu harus melakukan ritual ataupun harus dimasuki apapun benda yang berbentuk besi, yang berbentuk padat. Dari situlah otomatis dari saya ataupun teman-teman saya berada di dalam jasad manusia itu menjadi kodamnya, membantunya. Jika ada bahaya yang mengancam, entah itu senjata tajam ingin melukai, di mana dari manusia yang saya bantu, energi saya akan bangkit di luar tubuh dari jasad yang saya bantu, maupun di dalam tubuh yang saya bantu. Itu pasti ada energi, di mana energi itu tidak akan bisa ditembus dari senjata tajam. Energi itu bisa dirasakan manusia biasa. Jika orang itu mendekatinya, pasti seakan-akan ada orang yang menyentuhnya itu akan seperti menyentuh magnet. Oh, gitu ternyata. Ada energi yang berbenturan dengan orang yang ingin menyentuhnya. Dari luar maupun dari tubuhnya. Saya membantu supaya bahaya-bahaya itu tidak bisa tembus dari jasad yang saya bantu. Jadi gitu cara kamu kerja di saat dahulu kala membantu manusianya. Tidak dahulu kala. Sekarang masih? Oke, ya. Terus begini, di saat Anda bekerja membantu, apakah Anda meminta sebuah persyaratan melalui bisiki manusianya, kamu harus menyiapkan ritual makanan bagi saya, entah itu kembang, entah itu kemenyan atau apa? Ada nggak yang kamu sampaikan melalui bisikan? Pasti. Dari saya menjadi kodam manusia. Jika dia ingin mengaktifkan energi yang ada di dalam tubuhnya, energi barong, energi harimau, entah itu orangnya harus mengucapkan rapalan, itu sudah pasti, ataupun mengkerentak di dalam hatinya, itu sudah pasti, ataupun dari minyak-minyak yang dia belikan untuk mengoles-olesi badannya, ataupun puasa-puasa yang dilakukan, itu pasti ada. Jika dari golongan kami sudah menyatu di dalam tubuh manusia, tinggal manusia itu bilang, mancing. Dari golongan kami sudah otomatis membantunya. Jadi itu passwordnya yang harus dilakukan. Dia harus menyiapkan lelaku ritual berupa merapal dulu dan menyampaikan ucapan tadi. Dari situ kamu bekerja. Oke. Terus begini. Jika apa yang telah dia baca itu sudah menyatu di dalam jasadnya. Kata-kata mancing saja, saya sudah bangkit dalam tubuhnya. Seakan-akan tubuh itu menjadi panas, menjadi kekar, menjadi keras, seperti dari tubuh saya harimau. Jika dari tubuh itu dikenakan dari tubuh manusia yang lainnya, pasti manusia yang lainnya itu akan terluka. Itu bisa. Jadi gitu pula ya ternyata. Oke, jelas berarti konteksnya di sini. Sambil dinikmati dulu, Mas Barong. Terus begini, Anda sebagai gaib, di saat manusia menggunakan ilmu kekebalannya, entah itu yang dibantu dengan kodam harimau ataupun kodam kekebalan lain, mestinya banyak ya kodam kekebalan itu? Banyak. Tapi mayoritas siluman? Tidak juga. Ada golongan apa lagi? Golongan iblis juga banyak. Jadi begitu ternyata bedanya. Nah, Anda sebagai makhluk gaib, begini yang ingin saya tanyakan Mas Barong kepada Anda. Dari manusianya sendiri, itu kan udah menjalankan ritual laku tersebut. Dan saat mau menggunakannya itu haruskah di tempat khusus tertentu saat dia berada berhadapan 1-2 orang, atau bisa digunakan sewaktu-waktu di mana saja? Bisa digunakan sewaktu-waktu di mana saja bisa. Dari golongan kami akan membantu dari manusia yang sudah kami
menyatu di dalam tubuhnya. Jadi di mana ya? pun bisa. Tidak hanya berhadapan satu dengan satu. Tidak. Oke, terus begini yang saya tanyakan. Nah itu kan justru dari golongan kami, rata-rata manusia yang sudah saya bantu, itu kebanyakan digunakan pada waktu berhadapan dengan orang banyak. Oh, itu ternyata kamu bekerja saat di hadapan orang banyak. Entah itu berhadapan banyak dalam hal kekerasan ataupun dalam hal kewibawaan. Nah itu juga bisa. Tergantung dia menempatkan tempatnya di mana. Tergantung porsi manusianya di sisi nyatanya itu seperti apa tadi begitu. Oke, jelas berarti. Nah, terus begini, itu kan sisi positif atau kekuatan yang kamu berikan. Sisi kelemahannya dari manusianya itu, dari kekuatan yang kamu berikan ada nggak sih sisi lemahnya hingga manusia itu bisa jebol? Kan dia kebal tau, bisa nggak jebol karena kamu nggak mau bantu? Sebenarnya untuk melawannya itu kayak apa? Sebenarnya tidak ada bagi golongan kami. Tetapi dari golongan iblis yang memberikan persyaratan-persyaratan, memberikan pedoman bagi kami, manusia yang kami bantu, pasti akan kami bisiki, akan kami arahkan bahwa apa yang telah dia miliki itu pasti ada kelemahannya. Yang sewaktu-waktu jika manusia itu mengetahui kelemahan kalian, itu ilmu kalian akan tidak ada gunanya. Jadi itu yang menyampaikan iblis. Iblis membisiki manusia-manusianya gitu. Kabil khusus manusia yang kayak apa yang dibisikinya? Orang sakti. Pasti. Orang sakti maupun dari orang-orang yang mempunyai keilmuan atau mempelajari segala keilmuan. Itu pasti di samping kekuatannya diberikan, manusianya juga diberikan kelemahan dari kekuatan yang telah dia miliki. Oh, bukan hanya kekuatan saja tapi kelemahan pun tetap ada kan begitu. Karena semua yang mutlak kan tetap milik Allah kan begitu. Dan untuk meyakinkan manusia bahwa keilmuan yang dia miliki itu baik, kelemahan dari keilmuan yang dimiliki itu juga ada embel-embel di agama kalian. Terus apa itu embel-embel? Entah itu dari manusia yang memiliki keilmuan seperti saya, tidak boleh melakukan perbuatan yang jelek. Oh, itu pantangan maksudnya. Oke. Tidak boleh menjalankan kejelekan, keburukan gitu perbuatannya. Entah itu main perempuan, berjudi, meninggalkan sholat, ataupun yang lainnya. Oh, itu embel-embelnya ternyata. Oh, jadi sekilas itu terlihat memang baik. Seolah-olah mau bodas asli karena menggirinya begitu. Dan tipu dayamu itu ya serupa dengan Mbak I ya ternyata. Ya tipu daya saya itu juga bimbingan dari golongan iblis. Oke, jelas konteksnya di sini. Oke. Terus begini, Mas Barong. Anda sendiri sudah lama membantu. Di saat membantu, apakah langsung mengambil upah seketika itu atau hanya menyesuaikan saja kembali ke dalam tubuhnya dan mengambilmu? Kamu tidak mengambil apa-apa? Tidak. Setiap hari saat dia sudah mempunyai niat atau bahkan sudah terlanjur mempelajari keilmuan yang saya bantu, itu pasti setiap hari dari manusia yang saya bantu sudah pasti dari golongan kami mengambil makanan di dalam tubuhnya. Tetapi yang fatal nantinya, jika dari keilmuan saya sudah jarang digunakan, dari situlah manusianya akan kami ambil upah sebanyak-banyaknya. Oh, di saat keilmuanmu nggak digunakan, yang dibantu kamu nggak digunakan itu, apa sih wujudnya? Apa itu rasa gelisah atau apa sampai ya itu pasti dampak dari makanan yang saya ambil itu kan banyak. Entah itu orangnya sering emosi, merasa gelisah, ibadah, jika dia ibadah itu tidak merasa tenang, apapun yang dia lakukan itu pasti akan terasa tergesa-gesa, akan panas di dalam hatinya. Menjumpai orang siapapun itu pasti mempunyai hawa yang sangat panas. Itu karena dampak dari sari-sari pati ataupun saraf-saraf yang ada dalam tubuh manusia sudah kami ambil, kami grogoti. Yang nantinya jika itu kami sudah grogoti, sudah kami ambil,
kesakitan demi kesakitan akan dialami manusianya. Oh, jadi begitu ternyata Mas Barong. Oke. Lah, begini. Sambil dimakan boleh. Nggak usah sungkan di sini. Sudah. Saya izin tanya lagi boleh ya? Ya. Begini yang ingin saya tanyakan. Lalu begini. Banyak manusia kadang kan merasa bangga, merasa hebat, bahwasanya itu ada golongan kodam dari Maung, seolah-olah mau bodas. Kan begitu toh? Ya. Apakah ada dampak bagi manusianya yang diikuti dari golongan kamu? Dampak buruknya dulu, nanti dampak baiknya. Kalau dampak baiknya tidak ada. Tetapi dampak yang buruk itu pasti ada. Jika dia sudah bangga dengan kodam yang berbentuk harimau seperti saya, entah itu mengkuar-kuarkan pada orang lain, ataupun bangga dengan dirinya sendiri, rusukma dari manusia itu akan kami ambil. Gimana? Jika rusukma sudah banyak diambil dari golongan kami, dari dianya lebih mentuhankan kodamnya daripada Tuhannya langsung. Itu sudah pasti. Dari mentuhankan golongan kami, memuja-muja, ataupun menganggap dari golongan kami itu istimewa, pasti apa yang menjadi kodratnya kembali pada Allah itu pasti akan terlupakan dengan sendirinya. Oh begitu ya ternyata. Oke, ya jelas. Berarti lebih merasa bahwasanya itu dirinya lebih hebat, benar, lebih baik dan lebih istimewa kan mungkin begitu. Benar. Orang seperti itu lebih banyak menganggap dirinya itu istimewa daripada orang yang dia jumpai. Seakan-akan dia bangga dengan apa yang menjadi kodamnya harimau. Tapi sebenarnya itu adalah bumerang bagi dirinya sendiri nantinya. Jadi begitu ya. Oke. Sambil dinikmati, dimakan. Terus begini Mas Maung. Jika satu orang yang menjalankan daripada keilmuan kekebalan yang ternyata dibantu dari golongan siluman seperti Anda ini harimau, dampak bagi orang lingkungan di sekitarnya, baik itu keluarga ataupun keluarga besar lainnya, apakah akan merasakan dampaknya sering dibuat nggak nyaman atau ketentramannya itu berkurang atau ada hal lain akan merasa terganggu orang yang dia jumpai dalam hal berkeluarga ataupun keluarga yang lainnya, itu pasti akan terkena dampak dari orang yang kodamnya dari golongan kami. Atau bahkan keilmuan yang digunakan itu ilmu kekebalan, itu pasti rumah yang ditempati akan merasa panas. Dari aura panas itu akan memancarkan. Di dalam keluarga itu akan cekcok, tidak tenang, selalu berantem dengan anaknya, dengan istrinya, ataupun dengan orang tuanya. Kata-kata yang dilontarkan pada keluarga yang lainnya tidak akan bisa diterima. Itu karena pengaruh dari golongan kami. Terus ini yang ingin saya tanyakan, sebagai makhluk gaib, kamu kan pernah mengikuti jasad manusia. Ciri-ciri manusia yang memiliki kodam harimau ini sampaikan secara jelas, nyata loh ya, real. Nggak boleh kamu berbohong, nggak boleh kamu menyesatkan di sini. Itu seperti apa dari perawakan, persifatan dari manusianya? Temperamental. Terus panas, sering cepat tersinggung, dan jasad yang bisa dilihat dari manusia, kasat mata manusia, itu di matanya pasti selalu merah. Seolah-olah musuh semua begitu. Oke. Dan pandangannya tidak bisa fokus. Oh, pandangannya nggak bisa fokus. Oke. Jelas di sini kamu menyampaikannya. Sambil dimakan boleh. Terus begini. Nah, jika orang-orang tersebut, mohon maaf, entah itu dari lelakunya, entah itu dari leluhurnya yang menitis menurun masuk dalam jasad manusianya, itu kan sudah terlanjur toh. Berarti apakah bisa sih dari kodam-kodam yang dibantu dari Anda, golongan kamu deh, itu bisa dikeluarkan ataupun dibersihkan, dicabut
supaya keilmuannya dan dampak-dampak bagi manusianya itu hilang? Ada nggak caranya, solusinya? Ada. Kamu kan tahu. Bisa. Kayak apa caranya, jujur? Semuanya itu tergantung manusianya. Jika manusianya rela meninggalkan keilmuannya, rela tidak membaca, rela tidak dimasukkan di hati ataupun mengkerentekkan ilmuannya, itu pasti bisa. Tetapi yang tepat dilakukan manusia untuk melepaskan segala keilmuannya yang telah dia pelajari, itu pasti harus melalui proses yang sangat panjang. Di mana proses itu salah satunya kembali ke jalan yang benar, bertaubat, mentobati apa yang telah dia lakukan. Bertobat, mentaubati apa yang dilakukan. Berarti kalau boleh saya sampaikan ini, saya perjelas dari apa yang kamu sampaikan. Perbuatan manusia seperti itu berarti kesalahan manusianya. Iya, jelas. Berarti boleh saya skip, saya ambil ini poinnya di sini. Karena manusia kan kadang nggak mengetahui bahwasanya itu yang dilakukan benar gitu loh, nganggapnya sesuai. Kan begitu, kadang kalanya manusia. Banyak. Seperti itu. Itu karena dari golongan kami sudah menyatu di dalam jasadnya, sudah menguasai aliran-aliran saraf ataupun aliran-aliran darah yang ada di dalam tubuhnya, itu sudah mendidih dari golongan kami. Jadi begitu. Oke. Nah, terus begini, Anda sebagai kodam seorang manusia yang membantu kekebalan, wesi anti bacok, anti peluru, tapi tidak anti bojo galak, kan begitu toh. Jadi saya tanyakan kembali, ada nggak sih waktu masa penggunaan atau masa pakai dari keilmuan tersebut digunakan oleh seorang manusia di mana bisa membantu dari kekebalannya, atau sampai selamanya bisa membantu terus menerus? Tidak bisa. Kok bisa begitu ya? Tidak bisa membantu, tetapi dari golongan kami masih ada di dalam tubuhnya. Oh, hanya tinggal mengambil upah saja. Itu ketika dari manusia itu sudah menginjak umur yang lebih tua. Tetapi dalam persifatan manusia itu pasti masih ada golongan kami yang mempengaruhi jasadnya. Sampai kapanpun jika dari golongan kami tidak dilepaskan, akan mempengaruhi sampai dia mati. Itu pengaruhnya. Oke. Dan orang yang memakai apapun dimasukkan ke dalam tubuh manusianya akan mengalami kesulitan jika sudah waktunya dia mati. Oh, berarti dari ilmu kekebalan, entah itu ilmu-ilmu lain yang intinya dia kekuatan, power lah, kan begitu lah. Itu pasti akan mempersulit kematiannya jika manusia itu memiliki umur yang panjang. Malaikat sang pencabut nyawa itu akan berperang dulu dengan kodam-kodamnya tadi. Oh iya, kemarin juga ada dari rekan netizen kami juga sempat dari pengalamannya itu umur leluhurnya itu tua sekali tapi nggak meninggal, penyakitan saja. Berarti seperti itu ternyata prosesnya. Benar sekali. Terus yang kamu sampaikan ternyata solusinya kan jelas tadi, bertobat, kembali ke jalan yang benar dan lurus. Nah begini Mas Barong, kadang kalanya manusia itu dengan akal pikirannya yang terbatas, mereka hanya mengetahui, lah saya ini udah bertobat kembali kepada Allah Sang Pencipta. Apakah itu sudah sesuai? Entah itu dari dia menjalankan daripada kewajiban-kewajibannya saja. Tinggal bertobatnya seperti apa. Ada yang membimbing, ada yang menunjukkan kebenaran. Gimana tobat yang dilakukan itu sudah benar ataupun tidak. Jika hanya bertobat, entah itu yang dipelajari dari alat komunikasi ataupun dari yang dia lihat saja, itu tidak bisa seperti itu. Jadi tobat pun ada tata caranya, ada petunjuknya yang sesuai begitu. Ya asal-asalan. Begitu ternyata pemirsa. Dan jika mau melepaskan ya dengan cara itu tadi. Nggak bisa dengan ya udah tak pasrahin, tak lepasin, nggak bisa ya? Tidak bisa. Enak saja orang seperti itu. Nggak bisa. Berarti oke. Kamu sendiri kan golongan jin dulunya. Berkenan nggak menjadi Islam, kembali ke jin lagi, nggak usah menjadi siluman? Ya.
tanpa menipu daya manusia kan Iya. begitu. Teman-temanmu Saya ingin masuk Islam saja. teman-temanmu di mana sekarang? Dalam jasad manusia itu maupun di orang-orang yang pernah saya bantu. Ya mau Islam itu dari golongan jin saja ya, siluman. Diajak ini kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk di dalam. Semakin kuat. Panggil dulu semua teman-teman dari siluman. Yang sudah Barong masuk dalam jasad yang manusia berwujud saya harimau bantu. putih ini semuanya Dari dimanapun dahulu posisinya. sampai sekarang. Langsung masuk bergabung. Tidak usah takut. Sudah. Ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah rabbi Astagfirullah rabbi. min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Kulitan min wa'adu billahi. Sallallahu ala Muhammad. Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, sejuk dirasakan Islam, iman seluruhnya. Jika dia berdusta, khianat, murtad, langsung diledakkan, dilempar, semuanya masuk. Allah. Semua syariat Islam langsung juga masuk. Allah. Amaliyah, seluruh keilmuannya komplit, lengkap, ilmu apapun masuk semuanya. Allah. Kegiatan perjanjianmu dengan Ajajil, dengan iblis, dan juga dengan dukun tersebut maupun dengan jasad orang yang kamu tempati seluruhnya sekarang terputus dengan pusaka-pusaka. Putus semuanya. Senjata bisa memutus juga itu hubungannya. Allah berputar memutus total. Sallallahu alaihi wasallam. Tolong itu kembali wujud asal mula menjadi jin. Lengkap Ya. semua pas. Kamu tolong dibersihkan sekalian ya. Serta dampak buruk. Sudah semua. Jadi balas semua buat kamu sekarang. Kotoranmu udah. Belum. Sekalian tuh kotoranmu. Semua kotoran-kotoran saya. Kerajaan-kerajaan saya yang masih dalam tubuh. Semuanya langsung dilempar. Terkunci di sini. Sudah. Jadi sepala-pala. Allah. Terus ini satu hal yang ingin saya tanyakan. Sebagai pesan, pengingat bagi kami sebagai manusia. Banyak manusia yang ternyata saat kami menghadirkan salah satu gaibnya, ternyata itu tipuan dari kodamnya, yang dimana mereka sendiri itu tertipu dari kodam-kodam milik Maung Bodas, kan begitu. Nah, memangnya yang saya tanyakan begini, cara supaya tidak mudah tertipu dengan kodam Maung Bodas itu sendiri kayak apa sih? Kembali ke jalan yang benar. Melakukan perbuatan secara syariat maupun hakikat yang benar. Jangan mudah tertipu dengan keilmuan-keilmuan yang dianggap keilmuan itu peninggalan. Yang dimana keilmuan itu ada kodam, entah itu Maung Bodas ataupun dari yang lain-lainnya, itu kan banyak. Jangan tertipu dengan keilmuan apapun. Pelindungan itu mutlak langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika manusia itu harus meminta bantuan, pelayan seperti apa yang harus membantu seorang manusia? Yang Golongan cahaya. Golongan cahaya. Bukan dari golongan kami. Oh, bukan dari golongan kodam-kodam jin, iblis, siluman, fasik tadi. Oke. Itu pesannya pemirsa. Pelayan dari seorang manusia itu ya dari golongan cahaya atau golongan malaikat yang seharusnya melayani seorang manusia, membantunya begitu. Dan pesan saya, melepaskan sesuatu itu harus ditobati dengan dirinya sendiri. Tidak hanya semata-mata pergi ke dukun, pergi yang
ke orang yang dianggap sakti, lalu melepaskan iman yang telah dia lakukan. Dan orang yang dia tangi seolah-olah mencabut dan berhasil, tidak bisa seperti itu. Oh, itu hanyalah tipuan semua. Kamu yang menyampaikan ya? Ya. Terus begini satu hal, kodam dari Maung Bodas yang asli, apakah nanti bisa jika manusia itu melakukan lelaku atau tirakat akan mengikutinya dari manusia tersebut? Tidak bisa. Tidak akan pernah bisa. Jadi semua mutlak kunci. Semuanya mutlak. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang nantinya memiliki itu hanyalah orang-orang yang punya kedudukan di sisinya Allah. Jadi itu kuncinya. Karena semua nggak bisa ditirakati, nggak bisa dilelakui ya begitu. Tidak bisa. Untuk mendapatkan sesuatunya. Karena ada istilah, kalau kamu mau mendapatkan sesuatu, ya kamu harus menjalankan sesuatu hal yang dimana itu nanti akan mendapatkannya. Itu hanya tipuan. Semakin banyak laku, semakin banyak tertipu begitu. Benar. Oke, terima kasih Mas Barong. Ini kawanmu, lihatin jas saya, ada nggak di mata ini? Ada. Harimau banyak. Kodam-kodam leluhur dari mbak kamu. Ya apa-apa. Ya nanti pelan-pelan satu persatu akan dikeluarkan. Ya. Ya sudah, itu ya pesan-pesannya ya. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kami, pengingat diri kami khusus, dan pengingat bagi para pemirsa semuanya. Dan kami pun berusaha belajar untuk menjalankan apa yang sesuai, yang apa kamu ucapkan begitu. Dan semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kamu berjuang di luar ya? Ya. Kekuatanmu, perisaimu, senjatamu apapun lengkap, diperkuat seluruhnya hingga Sallallahu ala Muhammad. Pasukanmu diperkuat lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tolong dilihat yang saya bayangkan ya. Ya. Nanti kamu ke sana sesuai bergabung dengan pasukan yang di sana, melakukan penebusan daripada apa yang pernah kamu lakukan di masa lampau. Kamu berjuang di sana. Ya, saya paham. Ya sudah, monggo silahkan. Kotorannya jika ada dalam jasad mediatornya itu, dan enggak negatif-negatif yang di hati, di pikiran yang mengganjal ataupun di dalam jasad, sekalian semua tiga jadi satu lalu dilempar. Allah masuk. Sudah semua? Monggo silahkan. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di kesempatan kali ini, dan solusi-solusi pun sudah disampaikan. Dan di sini kami menegaskan kembali bahwasanya di sini kami itu menggali informasi dari makhluk gaib, bukan untuk mempercayainya 100%, karena kebenaran mutlak itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau ada sisi positif yang bisa diambil dan bisa digunakan untuk kehidupan kita, marilah diambil, dan jika tidak pun ditinggalkan saja begitu. Dan bagi pemirsa yang memiliki pengalaman yang serupa dari laku-lakunya, semoga pun diberikan sebuah pemahaman dan kepahaman yang jernih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sempat disampaikan, disinggung solusi yang terbaik untuk melepaskannya itu seperti apa. Dan semoga pun bisa menjalankannya dan kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun di sini tidak sakti, tidak hebat. Yang hebat itu tetap dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kami hanya diajari untuk selalu membersihkan diri rohani dan memperbaiki diri saja, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salah lirik nanti jika saat datang ke tempat kami. Dan apabila dari kami banyak sekali kekurangan, kesalahan, itulah karena kebodohan kami yang mutlak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi manusia. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.